Enggak ada sih, saya tadi daftar ini juga gratis, nggak ada yang harus dibayar. Ini baru kembali dari Turki tadinya, iya. Oh, nggak tahu deh. Yang berbaunya menyengat. Apakah benar seperti itu? Kata siapa? Kata mereka. Hai Sobat BC, lagi mau jalan-jalan kemana nih? Kali ini kami mau nanya-nanya ke beberapa sahabat BC yang mungkin masih bingung. Kira-kira kalau datang dari luar negeri, ada ketentuan kepabeanan apa ya yang perlu diketahui? Atau ada larangan atau pembatasan apa aja sih untuk barang-barang yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia? Jangan-jangan kamu masih bingung juga? Nggak usah khawatir, ikutin perjalanan kami hari ini. Kita kejar jawaban sampai ke sumbernya. Hanya di Kata Mereka. Yuk. Pernah jalan-jalan ke luar negeri atau ada rencana ke sana nggak? Ini baru pulang dari Jepang. Ini baru kembali dari Turki tadinya, iya. Enggak, liburan aja. Pernah saya dari Malaysia ke sini, dari Malaysia jalan-jalan jumpa teman-teman. Jalan-jalan ke luar negeri dari Malaysia tadi. Kalau bawa barang dari luar negeri, menurut Mas ada nggak sih pajak yang harus dibayar? Enggak ada sih, saya tadi daftar ini juga gratis, nggak ada yang harus dibayar. Ada, tahu. Di atas sejumlah berapa gitu ya harus bayar pajaknya. Pajak bea cukai nggak sih? Apa nih? Iya, benar nggak sih? Aduh, nggak tahu namanya tapi tahu kalau misalnya harus bayar. Iya, kalau pasti ada yang perlu dibayar lah. Kalau beli barang-barang kan harus karena biaya cukai kan? Ya, seperti tas kan, sepatu, baju, itu lah. Tahu nggak Mas, barang apa yang dilarang atau mungkin dibatasin untuk dibawa pulang ke Indonesia? Yang mungkin kalau kapasitasnya berlebihan mungkin ya ada yang dilarang. Mungkin kalau nggak berlebihan ya. Yang dilarang ya narkoba. Betul, kayak saya narkoba. Oke. Yang berbaunya menyengat gitu-gitu. Terus yang gampang meledak kayak gitu. Terus kira-kira berapa sih pajak bea masuk atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar kalau Mas pulang ke Indonesia? Ya kalau itu sih kurang tahu ya. Oh, Nggak tahu deh. Kayaknya tergantung barangnya. Ternyata masih banyak juga ya yang bingung. Yuk kita cari tahu jawabannya. Barang bawaan penumpang adalah barang yang dibawa oleh penumpang, yakni setiap orang yang melintasi wilayah perbatasan negara dengan menggunakan sarana pengangkut, baik laut, darat, maupun udara. Tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Barang bawaan penumpang terbagi menjadi dua kategori, yaitu barang pribadi penumpang dan selain barang pribadi penumpang. Untuk barang pribadi, pemerintah memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Untuk nilai barang paling banyak $500 per penumpang untuk setiap kedatangan. Kalau kamu membawa barang dengan nilai lebih dari batas pembebasan itu, atas kelebihannya dikenakan pajak. Untuk barang selain pribadi seperti barang komersial, perdagangan, atau barang just tip, jasa titipan, tidak mendapatkan pembebasan $500. Jadi, berapapun nilainya dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Berlaku juga ketentuan larangan dan pembatasan dari kementerian lembaga terkait. Penumpang yang tiba ke Indonesia dari luar negeri wajib mengisi Electronic Custom Declaration atau ECD. Pengisian dapat dilakukan pada laman ecd.beacukai.go.id atau aplikasi mobile Bea Cukai atau dengan memindai barcode yang terdapat di area ECD. ECD dapat diisikan 2 hari sebelum tanggal kedatangan di Indonesia. Pastikan sahabat bea cukai tidak menjadi korban penipuan dengan mengakses laman ECD palsu ya. Kalau kamu membawa barang kena cukai, ada batasnya juga, yaitu 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris, atau produk hasil tembakau lainnya, dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol untuk setiap orang dewasa ya, yaitu 18 tahun ke atas untuk produk hasil tembakau dan 21 tahun ke atas untuk minuman keras.
Atas kelebihan jumlah tersebut, maka akan langsung dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang. Pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu wajib diberitahukan kepada petugas bea dan cukai. Bahkan, pembawaan uang kertas asing dengan nilai 1 miliar rupiah atau lebih wajib izin dari Bank Indonesia, di samping juga memberitahukan kepada petugas bea dan cukai. Lalu, untuk pembawaan handphone, komputer genggam, dan komputer tablet dapat diregistrasikan IMEI-nya kepada petugas bea cukai maksimal 2 unit dengan membawa paspor, boarding pass, dan gawai yang hendak didaftarkan. Pastikan sahabat bea cukai telah mendaftarkan sebelum keluar area bea cukai ya. Hal yang perlu sahabat bea cukai ketahui, melakukan pemindaian barcode kepada petugas bukan berarti sudah melakukan registrasi IMEI. Sehingga pastikan setelah memindai ECD lanjut menuju posko pendaftaran IMEI. Pastikan juga sahabat tidak menjadi korban penipuan jasa unlock IMEI ya. Pendaftaran IMEI untuk penumpang hanya dilakukan kepada petugas bea dan cukai saat kedatangan di bandara. Atau jikalau sudah keluar bandara dilakukan di kantor pelayanan bea cukai terdekat maksimal 60 hari sejak tanggal tiba namun tidak mendapatkan pembebasan. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi remitansi pekerja migran Indonesia, pemerintah membebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk 1 kali kedatangan dalam 1 tahun terhadap 2 unit HKT yang dibawa oleh penumpang yang merupakan pekerja migran Indonesia. Dengan syarat tercatat di Kementerian Perlindungan PMI atau kontrak kerjanya terverifikasi di aplikasi lapor diri Peduli WNI milik Kementerian Luar Negeri. Nah, itu tadi jawabannya sahabat BC. Sekarang kamu udah siap untuk bepergian maupun pulang ke Indonesia dari luar negeri tanpa perlu khawatir lagi tentang ketentuan barang bawaan penumpang. Pastikan barang yang kamu bawa sudah sesuai dengan ketentuan. Jangan lupa isi ECD dengan benar dan registrasikan IMEI untuk gadget kamu. Semoga informasi ini bermanfaat dan perjalananmu lancar. See you di kata mereka berikutnya. Kata mereka.